Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keberfungsian diferensial atau bahasa Inggrisnya adalah differential item functioning atau yang lebih sering disebut dengan diff. Keberfungsian butir diferensial atau diff adalah situasi ketika ada satu karakteristik atau kelompok, misalkan jenis kelamin, suku, dan sebagainya, yang menyebabkan parameter butir, misalnya daya beda tingkat kesulitan, menjadi berbeda ketika diberikan kepada kelompok yang berbeda-beda. Diff dapat menunjukkan adanya bias pengukuran. Misalkan pada gambar tersebut dicontohkan bahwa butir memihak laki-laki daripada perempuan. Diff dapat menunjukkan lemahnya validitas sebuah butir, sehingga merupakan hal yang penting untuk dilakukan pada alat tes yang kita miliki. Penelitian diff di Indonesia perlu untuk dilakukan karena Indonesia memiliki masyarakat dengan berbagai macam karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda. Apakah diff itu? Berikut ini adalah contohnya. Contoh yang pertama adalah pengukuran kemampuan spasial. Berikut ini adalah salah satu tes tentang pengukuran kemampuan spasial. Ada petunjuk ke utara, ke selatan, ke kiri, ke kanan, antara satu gedung dengan gedung lain yang dikombinasikan dengan jalan dan arahnya. Apa yang terjadi pada wanita ketika mengerjakan butir soal seperti ini? Yang terjadi adalah wanita mengalami kesulitan dibanding dengan laki-laki. Oleh karena wanita memiliki kesulitan dalam memahami peta atau lokasi, maka banyak butir dalam pengukuran kemampuan spasial yang terpengaruh oleh diff. Butir yang terpengaruh oleh diff menunjukkan bahwa butir tersebut memihak atau menguntungkan salah satu kelompok. Dalam contoh pengukuran kemampuan spasial, pria diuntungkan, sedangkan wanita dirugikan. Seharusnya sebuah butir atau tes membedakan individu berdasarkan tingkat kemampuannya, bukan hal-hal yang lain selain kemampuan tersebut, misalkan latar belakang peserta tes. Adanya butir yang terjangkit diff dalam pengukuran tidak menunjukkan bahwa wanita memiliki keterbatasan dalam kemampuan spasial. Hal ini dikarenakan diff melakukan penyetaraan terlebih dahulu sebelum melakukan analisis, yang dinamakan dengan penyetaraan kemampuan. Sehingga ketika performansi dalam menjawab butir dibandingkan, diasumsikan bahwa kelompoknya sudah setara kemampuannya, sehingga bukan kemampuan akan tetapi performansi terhadap butir tersebut. Jika uji T mengajukan hipotesis bahwa ada perbedaan kemampuan spasial antara pria dan wanita, maka diff bukan membedakan atau membandingkan kemampuan, akan tetapi lebih mengeksplorasi butir-butir yang terpengaruh oleh diff. Misalkan diff jenis kelamin, diff kesukuan, diff kulit, diff ras, dan sebagainya. Penelitian mengenai diff lebih bersifat eksploratif karena mengidentifikasi butir-butir yang terpengaruh oleh diff. Contoh kedua, pengukuran kecenderungan gangguan depresi. Hasil penelitian ini bisa dilihat pada jurnal yang kami tulis bersama Ibu Sofia Retnowati yang berjudul Investigasi Butir Bias Gender dalam Pengukuran Depresi melalui CDI. Berikut ini adalah contoh item yang terpengaruh oleh diff. Item tersebut adalah memilih di antara ketiga opsi tersebut. A. Setiap hari saya ingin menangis. B. Saya sering ingin menangis. C. Sekali-sekali saya ingin menangis. Hasil analisis menunjukkan bahwa
item ini terpengaruh oleh div. Pada level depresi yang sama, wanita cenderung mendapatkan skor tinggi pada butir ini karena sering menangis, mendapatkan skor 2, sedangkan pria cenderung mendapatkan skor rendah karena tidak mungkin akan memilih setiap hari menangis secara boys don't cry. Contoh lain, ini adalah salah satu penelitian yang dilakukan oleh kolega kami di Fakultas Psikologi. Ada salah satu pelajaran analogi, yaitu batik, canting, kanvas berkaitan dengan apa? Item ini terpengaruh oleh div ketika dianalisis berdasarkan Jawa, etnis Jawa dan non-Jawa. Butir ini memihak Jawa daripada non-Jawa. Contoh yang lain adalah adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Ada butir yang memuat statement, saya mampu mengoperasikan laptop dengan baik. Ya, tidak. Butir ini terpengaruh oleh div yang dikaitkan dengan desa, kota, atau rural dan urban. Ada banyak penelitian-penelitian dengan div. Jika kita search di Google Scholar, akan banyak sekali ratusan penelitian yang mengangkat tema ini. Ini adalah contoh penelitian tentang div yang dilakukan di Indonesia. Berikut ini adalah contoh literatur tentang div di Indonesia. Sebagian besar menggunakan nama keberfungsian butir diferensial. Ikuti video selanjutnya tentang cara menganalisis div melalui program komputer. Terima kasih. Lanjutkan, kita akan melakukan analisis div melalui program DIVAS. Kali ini penelitian kita judulnya adalah eksplorasi butir-butir terpengaruh div berdasarkan jenis kelamin pada skala harga diri Rosenberg Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi butir terpengaruh div. Sampelnya adalah remaja di DIY dengan N 2987 yang didapatkan dari data seorang kolega di Fakultas Psikologi UGM. Instrumennya adalah skala harga diri Rosenberg 10 butir yang sudah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Analisis yang akan kita lakukan adalah uji div non parametrik dengan menggunakan pendekatan dari LORD. Software yang kita analisis adalah DIVAS yang dikembangkan oleh Penfield. Ini adalah butir-butir skala Rosenberg. Ada 10 butir dengan 4 alternatif opsi, sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Jika ditemukan div yang kurang dari 0,43 maka tidak terpengaruh. Tapi jika statistiknya antara 0,43 sampai 0,64 maka moderate level div-nya. Kemudian jika lebih dari 0,64 maka cenderung besar div-nya. Nah, data kita seperti ini. Ada jenis kelamin, kemudian ada 10 butir harga diri. Jenis kelamin ini nantinya akan kami pindah ke belakang agar urutan mulai dari 1 sampai 10 itu adalah urutan berdasarkan jumlah butir. Ini adalah datanya. HD01 sampai HD10 adalah 10 butir Rosenberg, kemudian JK adalah jenis kelamin mulai dari 1 dan 2, 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Nah, untuk menganalisis ke dalam program DIVAS kita tidak membutuhkan informasi mengenai variabelnya. Oleh karena itu saya hapus del, kemudian saya simpan. Saya harus mengubahnya ke dalam bentuk tab delimited, sehingga saya harus mengklik save as, kemudian saya pilih tab delimited. Jangan lupa ini lokasinya untuk penyimpanan filenya. Kalau di saya adalah data learning track div DIVAS. Saya simpan dengan nama uji div Rosenberg self esteem, tab delimited txt. Kita simpan, oke. Oke.
Yes. Kemudian muncul di dalam folder. Kemudian jika kita double klik, hasilnya adalah angka-angka saja, tidak ada nama variabel. 1 sampai 10 adalah informasi butir Rosenberg, sedangkan urutan ke-11 adalah jenis kelamin. Baik, kita lakukan analisis. Silakan dibuka program Diffbuzz-nya. Kita harus masuk ke dalam folder tempat penyimpanan file. Kalau di saya, di komputer ini di data learning Diffbuzz. Oleh karena saya tadi menyimpannya di txt, maka saya harus pilih txt. Jika dat, maka harus dipilih dat. Baik, ini adalah file saya tadi, uji div. Silakan diklik. Kemudian silakan diimport. Nah, jika ini muncul case sama dengan 2987, variabelnya adalah 11, maka data kita sudah tersimpan di dalam sistem Diffbuzz. Kita tinggal melakukan analisisnya. Analisis ada 3 jenis: div non parametrik, div parametrik, kemudian div test. Jika differential test functioning itu bukan butir yang dianalisis, akan tetapi lebih cenderung ke tesnya, butir secara keseluruhan. Mari kita analisis dengan menggunakan non parametrik. Di non parametrik ada 2 opsi. Yang pertama, dikotomi, jika datanya ya tidak misalkan, atau 01 untuk tes prestasi. Oleh karena kita menggunakan skala Likert, maka kita memilih politomi karena opsi kita ada 4, 1, 2, 3, 4. Ada 3 kolom. Kolom yang pertama adalah butir yang kita analisis. Kolom kedua adalah grup yang kita pakai untuk meninjau item-item tersebut. Yang ketiga adalah stratifikasinya. Oleh karena kita tidak memiliki stratifikasi, kita tidak memanfaatkan kolom ini. Select butir, range 1 sampai 10. Kelompoknya adalah variabel 11 karena urutan yang terakhir. Oleh karena saya memberi kode laki-laki 1, kemudian perempuan 2, maka saya tulis 1, 2. Oke. Inilah hasilnya muncul di bagian output. Saya pindahkan ke PowerPoint. Kita lihat dari kategori ini 0,3 sampai 0,64 itu terjadi juga pada minus dan positif. Oleh karena item nomor 2 plus 0,445 lebih dari 0,43, maka dapat dikatakan butir nomor 2 ini terpengaruh oleh div. Kita lihat butirnya seperti apa. Butirnya adalah 1, 2. Saya rasa ada banyak hal-hal yang baik dalam diri saya. Artinya, jika ada laki-laki dan perempuan yang memiliki harga diri yang sama, laki-laki cenderung menyetujui butir ini, alias mereka merasa dirinya baik dalam banyak hal-hal yang baik dalam dirinya. Perempuan juga yang memiliki harga diri yang sama tidak sesering laki-laki dalam mengakui pernyataan seperti ini. Ini bisa kita dikaitkan dengan dinamika psikologis bahwa laki-laki pasti memiliki penilaian ada banyak kebaikan dalam dirinya. Bisa dikaitkan dengan teori perkembangan atau teori sosial. Demikianlah contoh analisis mengenai div. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian untuk melakukan penelitian tentang div. Terima kasih.